Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana Islam mengajarkan adab makan dan minum. Islam merupakan agama yang sempurna, maka setiap lini kehidupan telah diatur sedemikian rupa oleh syariat. Bahkan hal-hal kecil yang terkadang tidak kita sadari, seperti makan, minum, duduk, buang air, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai adab makan dan minum dalam Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memasuki adab makan dan minum yang pertama, yaitu pastikan makanan dan minuman yang kita makan itu halal dan baik. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Bahwasanya kita harus memakan makanan yang baik dan halal. Adab makan dan minum yang kedua yaitu dengan posisi duduk dan tidak menyandar. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum sambil berdiri. Dan hadis riwayat Bukhari bahwasanya aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Adab makan dan minum yang ketiga yaitu makan dan minum dengan tangan kanan dan dalam keadaan sudah bersih. Hal ini dalam hadis riwayat Muslim yang artinya jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Adab yang keempat, sebelum kita mulai makan, jangan lupa untuk memulainya dengan berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Adab makan dan minum yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu memakan sesuatu yang dihidangkan yang berada di hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya makanlah dengan tangan kananmu dan apa yang ada di hadapanmu. Maksudnya bagaimana? Misal kita dihidangkan makanan sebanyak satu meja besar, maka kita memakan apa yang ada di hadapan kita saja. Tidak perlu kita mengambil makanan yang jauh, yang sulit dijangkau oleh tangan kita. Adab makan dan minum ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, untuk menjaga sopan santun terhadap sesama jika dalam keadaan makan bersama. Yang kedua, memerintahkan untuk kita makan secukupnya, tidak berlebihan. Adab yang selanjutnya yaitu tidak makan dalam satu kunyahan dan tidak minum dalam satu tegukan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita makan satu suap itu tidak hanya satu kunyahan langsung ditelan, dan ketika minum satu gelas full tidak minum hanya dengan satu tegukan, misal mengganjilkannya dengan 3 kali tegukan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh makan dan minum dengan terburu-buru. Adab yang selanjutnya, apabila telah selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya, karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung barokah. Dan memasuki adab makan dan minum yang terakhir, yaitu mengakhiri makan dengan doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Baik, sekarang Ustazah akan menjelaskan beberapa keadaan seputar adab makan dan minum. Yang pertama, bagaimana Ustazah jika di awal makan
kita lupa membaca doa. Apakah kita boleh membaca doa di pertengahan makan atau bahkan sudah mendekati akhir makan kita? Maka jika lupa membaca doa di awal makan, hendaklah membaca doa dengan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang kedua, Ustazah, saya pernah mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan makan dengan 3 jari. Apakah kita juga harus melaksanakannya? Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mencontohkan makan dengan 3 jari tanpa ada perantara antara jari dengan makanan tersebut. Pada saat itu Nabi memegang kurma. Zaman tersebut sudah ada makanan lain selain kurma, seperti gandum, roti. Maka jika Nabi memegang kurma dengan 5 jari, maknanya rakus. Dalam hal ini, para ulama menyebutkan bahwa gambaran makan dengan 3 jari tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Para ulama hadis menyebutkan maknanya bahwa kita harus makan sesuai dengan kadarnya, tidak boleh berlebihan, ambil makanan sesuai kadarnya. Maka jika kita terapkan dengan kita yang sehari-hari memakan nasi, tidak bisa dengan 3 jari, akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk yang selanjutnya, Ustazah, saya pernah mendengar bahwa Nabi minum air zam-zam sambil berdiri, sedangkan di awal tadi dijelaskan bahwa kita harus makan dan minum sambil duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum air zam-zam sambil berdiri, karena saat posisi kita duduk, saringan yang ada dalam tubuh kita terbuka atau terlentang, sedangkan saat posisi kita